komoditas ini, maka atau barang ini, Persia memproduksi permadani secara mutlak lebih murah daripada Indonesia gitu. Karena dia hanya memerlukan lebih sedikit hari kerja gitu. Sebaliknya Indonesia mempunyai keunggulan mutlak atau biaya produksi rempah-rempahnya lebih murah dibandingkan kalau diproduksi di Persia gitu. Lalu masing-masing negara ini berarti mempunyai barang-barang yang dia punya keunggulan mutlaknya. Indonesia punya keunggulan mutlak di bidang rempah-rempah, maka dia akan berspesialisasi menggunakan seluruh hari kerjanya untuk memproduksi rempah-rempah. Sementara Persia akan berspesialisasi juga menggunakan seluruh hari kerjanya untuk memproduksi permadani. Nah, karena masing-masing negara itu perlu dua macam komoditas tadi, maka saling bertukarlah mereka itu. Dengan menukarkan sebagian rempah-rempahnya, Indonesia dapat permadani dari Persia. Dengan menukarkan sebagian permadaninya, dia akan mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia. Akibat perdagangan tadi, setiap negara ini menjadi lebih sejahtera. Apa ukuran sejahteranya? Ukuran sejahteranya adalah dengan modal yang sama, mereka itu akan bisa mengkonsumsi jumlah barang yang lebih banyak dibandingkan kalau mereka itu memproduksi kedua-dua macam barang itu sendiri. Gitu. Jadi dasar dari perdagangan dengan teori keunggulan mutlak ini menyimpulkan bahwa akhirnya dengan masing-masing negara melakukan spesialisasi produksi di mana mereka itu punya keunggulan mutlaknya, lalu mereka saling bertukar barang, mereka akan menghasilkan atau mengalami tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi itu diukur dengan jumlah barang yang diperoleh itu bisa lebih banyak dengan memanfaatkan sumber daya yang sama dibandingkan kalau mereka tidak saling melakukan perdagangan. Dah jelas. Itu terjadinya perdagangan menurut teori keunggulan mutlak. Nah, masalahnya tidak semua negara itu mempunyai keunggulan mutlak atau bisa memproduksi barang-barang dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Gitu. Nah, kita lihat contoh negara-negara yang sebenarnya tidak mempunyai keunggulan mutlak di bidang apapun. Itu di tabel yang berikutnya ini. Bagaimana saudara bisa melihatnya? Coba sekarang saudara ternyata bisa melihat bahwa di sini Indonesia itu untuk memproduksi baik permadani maupun rempah-rempah itu memerlukan hari kerja yang lebih tinggi dibandingkan di Persia. Artinya apa? Secara teori keunggulan mutlak, Indonesia itu sebenarnya tidak mempunyai keunggulan mutlak di bidang apapun. Karena untuk memproduksi baik permadani maupun rempah-rempah, dia memerlukan hari kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan Persia. Gitu. Menurut teori keunggulan mutlak,
tidak akan terjadi perdagangan di Indonesia dengan Persia gitu. Ya kan? Setuju enggak? Lebih baik Setuju, Persia Bu. lebih baik Persia memproduksi dua-duanya sendiri saja. Ngapain beli dari Indonesia lebih mahal gitu. Nah, untuk itu ada perbaikan teori dari si ini namanya David Ricardo. David Ricardo ini mengemukakan teori yang disebut dengan teori keunggulan komparatif. Betul, tidak semua negara punya keunggulan mutlak. Tetapi kalau dia mempunyai keunggulan komparatif, yaitu menghasilkan barang yang secara relatif lebih murah, mereka masih akan bisa mendapatkan manfaat dari perdagangan. Artinya mereka masih bisa melakukan perdagangan dan mendapatkan manfaat. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya begini. Coba kita bandingkan di dalam negeri Persia sendiri dan di dalam negeri Indonesia sendiri untuk memproduksi permadani dan rempah-rempah itu. Bagaimana? Kita cek gini. Kalau di negara Persia itu produksi permadani dibandingkan rempah-rempah itu untuk menghasilkan 1 unit permadani itu hanya 2/3 memproduksi rempah-rempah. Gitu. Hari kerjanya hanya 2/3 memproduksi rempah-rempah. Atau kalau memproduksi rempah-rempah berarti 3/2-nya kalau memproduksi permadani. Gitu. Jadi secara relatif memproduksi permadani itu lebih murah dibandingkan memproduksi rempah-rempah. Sebaliknya memproduksi rempah-rempah dibandingkan dengan permadani itu di Persia lebih mahal gitu. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia baik memproduksi permadani maupun rempah-rempah itu sama mahalnya gitu. Sama murah dan sama mahalnya. Karena menghasilkan permadani itu juga 1 kali memproduksi rempah-rempah. Demikian pula memproduksi rempah-rempah itu 1 kali memproduksi permadani. Mahalnya atau murahnya. Nah, lalu bagaimana bisa berdasarkan keunggulan komparatif tadi bisa terjadi perdagangan? Nah, kalau Persia bicara rempah-rempah, di mana dia itu memproduksi lebih mahal dibandingkan memproduksi permadani, yaitu 1,5 kali lebih mahal dibandingkan permadani. Sementara di Indonesia itu memproduksi rempah-rempah itu hanya 1 kali permadani loh, gitu. Ya berarti sekarang lebih baik Persia itu tetap mengharapkan saja dari Indonesia, mendatangkan saja dari Indonesia, wong lebih murah kok Indonesia itu memproduksi rempah-rempah dibandingkan kalau Persia memproduksi rempah-rempah. Sebaliknya permadani yang diproduksi di Persia itu yang hanya memerlukan 2/3 harinya rempah-rempah, sementara ini 1 harinya rempah-rempah. Mengapa tidak permadani itu Indonesia lebih baik mendatangkan dari Persia? Karena ternyata dibandingkan memproduksi sendiri itu lebih baik mendatangkan dari Persia yang hari kerjanya hanya diperlukan 2/3-nya. Kalau di sini kan 1 perbandingannya dengan benar.
Maka dalam hal ini sekali lagi menurut teori keunggulan komparatif, negara akan mengekspor barang yang keunggulan komparatifnya tinggi dan mengimpor barang yang keunggulan komparatifnya rendah. Ini masing-masing negara ini akan berspesialisasi sekali lagi pada barang yang keunggulan komparatifnya tinggi. Indonesia akan berspesialisasi di rempah-rempah dan Persia akan berspesialisasi di permadani. Sekali lagi mereka akan bertukar. Indonesia punya keunggulan komparatif di bidang rempah-rempah, ya. Sementara permadani Persia punya keunggulan komparatif di bidang permadani. Persia punya keunggulan komparatif yang rendah di bidang rempah-rempah, dia mendatangkan rempah-rempah dari Indonesia. Indonesia punya keunggulan komparatif yang rendah di bidang permadani, dia akan mengimpor permadani dari Persia. Sekali lagi mereka mengalami manfaat dari bertukar perdagangan. Nah, itu perbaikan teori yang diperoleh dari Ricardo ini. Mazhab ini disebut dengan mazhab Ricardian ya, karena pencetusnya adalah David Ricardo gitu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jadi tadi disimpulkan bahwa jangan khawatir tidak mempunyai keunggulan mutlak di bidang apapun, tidak bisa memproduksi dengan secara mutlak lebih murah dari negara-negara yang lain pada komoditas apapun. Tetapi kalau kita punya keunggulan komparatif, ya tadi dengan contoh sederhana 2 komoditas dan 2 negara tadi, kita bisa menyimpulkan setiap negara masih mempunyai kesempatan untuk memperoleh manfaat perdagangan dari pihak yang lain. Gitu. Nah, terus sekarang kita akan mengenalkan konsep yang disebut dengan production possibility frontier atau product possibility frontier. Itu adalah batas kemungkinan produksi sebenarnya ya kalau bahasa Indonesia. Batas kemungkinan produksi itu apa? Lalu sekali lagi kita punya asumsi kalau semua sumber daya yang ada itu kita nyatakan di dalam jumlah yang bisa diproduksi dengan menggunakan sumber daya yang ada, dan ini ada 2 macam produksi, maka batas yang bisa diproduksi itu, nah sekarang kita lihat di sini ya, dalam gambar ini kita akan melihat, coba ini adalah permadani dan ini rempah-rempah ya. Maka misalnya kita asumsikan ini negara Persia tadi ya, negara Persia, ini negara Persia, ini negara Indonesia. Misalnya negara Persia itu sumber daya yang ada itu adalah 600 HK hari kerja. Kita tadi sudah mendapatkan informasi bahwa untuk menghasilkan permadani itu perlu 2 hari kerja, sementara rempah-rempah itu 3 hari kerja di Persia. Maka kalau Persia itu punya 600 hari kerja, dan dia itu hanya menghasilkan permadani saja, maka 600 hari kerja bisa dinyatakan dalam produksi 300 unit permadani. Benar ya?
Karena satu permadani itu perlu 2 hari kerja. Maka total atau maksimum jumlah permadani yang bisa diperoleh dengan 600 hari kerja itu 300 ini. Sementara kalau dia memproduksi rempah-rempah saja dengan 600 hari kerja tadi dia hanya memperoleh 200 kilogram rempah-rempah. Maka kalau ini dihubungkan, ini adalah kombinasi permadani dan rempah-rempah yang bisa dihasilkan di Persia menggunakan 600 hari kerja. Ini adalah batas maksimum yang dapat dihasilkan dengan jumlah sumber daya yang ada di Persia. Gitu. Di luar ini tidak mungkin karena sumber dayanya sudah tidak ada lagi, maksimal tadi 600 hari kerja. Kalau di dalam ini tentu saja ini mungkin dilakukan dengan tidak menghabiskan sumber daya. Gitu. Sementara kalau kita lihat Indonesia, kalau Indonesia punya 800 hari kerja misalnya, kan endowment atau jumlah faktor produksi itu di masing-masing negara itu tergantung karunia Tuhan gitu ya. Jadi kalau tadi di Indonesia bisa menghasilkan permadani itu dengan 4 hari kerja, berarti hanya dapat 200 kalau habiskan hari kerjanya hanya untuk permadani. Dan untuk rempah-rempah, kalau hanya menghasilkan rempah-rempah saja dia hanya dapat 200. Maka sekali lagi kita menghubungkan ini adalah batas kemungkinan atau production possibility frontier, batas kemungkinan produksi di Indonesia, sementara ini adalah batas kemungkinan produksi di Persia. Nah, jika masing-masing negara itu tidak melakukan perdagangan, maka yang disebut dengan kurva kemungkinan produksi atau PPF ini juga sama dengan kurva kemungkinan konsumsinya. Gitu. Artinya yang bisa dikonsumsi itu ya paling banyak yang bisa diproduksi juga. Gitu. Dia tidak bisa mengkonsumsi lebih daripada apa yang dia bisa produksi. Gitu. Nah, maka dengan melakukan perdagangan sebenarnya ada kemungkinan mengkonsumsi jauh lebih banyak rempah-rempah di Persia ini ya, dengan sumber daya yang sama, dia bisa memperoleh jumlah rempah-rempah yang dikonsumsi itu lebih banyak daripada yang dia bisa produksi. Demikian pula Indonesia, dia bisa mengkonsumsi permadani yang lebih banyak ya. Ini atau kombinasi dari permadani dan rempah-rempah bisa dikonsumsi dalam jumlah yang lebih banyak kalau dia melakukan pertukaran dengan Persia. Itulah yang disebut dengan mereka menjadi lebih sejahtera dalam ukuran jumlah yang dikonsumsi itu bisa lebih banyak dengan modal yang sama gitu. Kalau kita bicara pendapatan nominal dan pendapatan real, ini sama bisa juga dianalogikan. Misalnya begini, kalau kita itu punya pendapatan per bulan itu 3 juta misalnya. Kalau diukur dengan harga beras yang 10.000 per kilo, maka pendapatan nominal yang 3 juta tadi akan mendapatkan atau senilai dengan beras 3 kuintal, 300 kilo. Nah, begitu harga beras itu menjadi lebih mahal, ya, atau
malah lebih sekarang bicara harga yang mahal dulu saja. 15.000 harga beras, maka pendapatan nominal kita yang senilai 3 juta tadi, kalau dinyatakan dalam harga dalam beras, maka kita hanya punya 2 kuintal beras. Tetapi begitu harga beras itu menjadi lebih murah, 10.000 misalnya, maka pendapatan kita yang senilai 3 juta tadi bisa dapat 3 kuintal beras. Artinya apa? Dengan pendapatan nominal yang sama, tapi sekarang harga beras itu menjadi yang lebih murah, maka kita akan punya pendapatan real yang lebih tinggi. Gitu. Pendapatan nominal yang sama, 3 juta, pendapatan real kita naik dari 2 kuintal beras menjadi 3 kuintal beras. Nah ini juga begini, mengayunnya production possibility frontier keluar, ini yang garis titik-titik ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan kita itu menaik. Karena CPF yang tadinya sama dengan PPF itu bisa mengayun keluar gini. Semakin lebar ayunan keluarnya itu berarti semakin tinggi pendapatan real kita, tingkat kesejahteraan kita. Nah ini mengapa ini 250, mengapa ini 240, itu pertanyaannya. Nah ini kembali kepada ini tadi. Kalau kita bicara bahwa ini adalah kalau dinyatakan dalam 2/3 bisa sama dengan 4/6 ya. Kalau 4/4 juga bisa dinyatakan dalam 6/6. Maka kalau dinyatakan harga relatif di dalam negeri Persia antara dua komoditas ini adalah 4/6 dan di Indonesia adalah 6/6, maka supaya perdagangan itu menguntungkan kedua belah pihak, ini rasio harga yang terjadi setelah perdagangan itu mestinya terletak di antara rasio perdagangan di kedua negara ini. Jadi misalnya kalau ini 4/6, ini 6/6, berarti 5/6 itu adalah rasio harga setelah perdagangan yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Bagaimana menjelaskannya? Menjelaskannya mengapa 5/6? Nah gini, kalau tadinya di dalam negeri Indonesia sebelum perdagangan, itu 1 permadani harus ditukarkan dengan 1 kilogram rempah-rempah kalau memproduksi sendiri. Tapi sekarang kalau dia melakukan perdagangan, maka untuk mendapatkan 1 unit permadani, Indonesia itu hanya perlu menukarkan 5/6 kilogram rempah-rempahnya. Lebih sedikit kan sekarang harga permadani? Dia cukup menukarkan 5/6 kilo rempah-rempahnya untuk 1 permadani dari Persia. Sebaliknya, daripada dia itu memproduksi sendiri rempah-rempahnya yang harganya 1,5 kali lipat permadani, maka dia hanya cukup untuk mendapatkan 1 kilogram rempah-rempah, dia hanya cukup menukarkan 6/5 permadaninya. Gitu. Tidak 1,5 kalinya permadani, tapi hanya cukup 1/1 permadani. Banyak mana? 3/2 dengan 6/5, tentu banyak 3/2. Gitu. Dibandingkan 6/5 itu, kalau 3/2 itu 1,5. Kalau ini hanya 1/1 kali. Gitu. 1,5 permadani. Jadi lebih menguntungkan kedua belah pihak tadi. Nah, maka itu tadi yang
maka di sini ini adalah kalau posisi produksi di Persia itu dia berspesialisasi pada produksi permadani, maka dia bisa sebagian dari permadaninya dia tukarkan untuk mendapatkan rempah-rempahnya sehingga dia sampai bisa mengkonsumsi rempah-rempah lebih banyak nih 250. Sementara Indonesia dengan posisi produksi atau berspesialisasi di rempah-rempah dia bisa menggunakan kombinasi ini, atau kalau dia mengkonsumsi rempah-rempah itu bisa sampai membeli permadani itu bisa sampai senilai 240 permadani. Itu yang disebut dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan harga yang terjadi sesudah perdagangan itu terletak di antara harga masing-masing negara sebelum perdagangan, itu kedua negara pasti akan mendapatkan manfaat gitu. Ini adalah gambarnya. Nanti saya akan kirimkan semuanya itu kepada Bapak-bapak. Pak Ihsan mau bicara? Silahkan. Oh tidak bicara ya. Oke. Dengan demikian ayat naon Pak Ihsan. Ya, saya kira itu sesudah ini ya kita ini tadi. Jadi harga relatif setelah perdagangan itu akan terletak supaya kedua negara tadi mendapat keuntungan. Harga relatif ini terletak di antara harga relatif di masing-masing negara sebelum perdagangan. Di antara harga relatif. Ya. Lalu sebenarnya apakah ini lalu mendekati, kalau tadi di tengah-tengah, itu yang menguntungkan. Lalu apakah ini cenderung mendekati Persia, apakah cenderung mendekati Indonesia, ini tergantung apa. Lalu siapa yang mengambil manfaat perdagangan yang lebih besar? Ini sebenarnya akan dipengaruhi oleh hukum yang namanya hukum permintaan timbal balik yang dicetuskan oleh John Stuart Mill. Ya, dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa harga relatif atau dasar penukaran itu atau term of trade, keseimbangan. Jadi yang terjadi, yang menjadi, kan ini ada mekanisme ya, tarik menarik gitu. Dan nanti akhirnya akan mencapai sebuah keseimbangan, harga itu akan jatuh di mana gitu ya, perbandingan harga tadi, rasio harga tadi itu ditentukan oleh kekuatan tarik menarik ya, maka namanya reciprocal demand ya, hukum reciprocal demand atau hukum permintaan timbal balik. Dan harga relatif atau dasar penukaran keseimbangan ini ditentukan oleh apa? Kekuatan tarik-menarik antara kekuatan permintaan negara tersebut terhadap barang-barang hasil negara lain dibandingkan dengan kekuatan permintaan negara lain terhadap barang-barang yang dihasilkan negara tersebut. Mudahnya begini, kalau kita itu
sangat kuat permintaan kita atau kita sangat menginginkan barang-barang produksi luar negeri dibandingkan ketertarikan orang luar negeri terhadap barang kita, maka sebenarnya manfaat perdagangan itu akan lebih banyak dinikmati oleh negara lain. Sebaliknya, kalau negara lain sangat tertarik terhadap barang kita, sementara kita tidak terlalu tertarik atau permintaan kita terhadap produksi barang negara lain itu kecil saja, maka kita akan mendapatkan atau term of trade atau rasio harga itu akan menguntungkan, lebih banyak menguntungkan kita. Manfaat perdagangan akan lebih banyak jatuh ke kita. Kira-kira begitu. Jadi benar adanya himbauan tentang cintailah produk-produk Indonesia. Nah, itu tuh sebenarnya demikian. Nah, bahwa di dalam kenyataannya, lalu mengapa kita tertarik kepada barang-barang bikinan luar negeri, ya rasional juga, karena ternyata harga barang-barang luar negeri itu lebih murah dihasilkan dibandingkan dengan negara kita. Lalu apakah dengan demikian lalu dibenarkan kita, ya sudah lebih baik kita mengimpor saja, stop produksi dalam negeri? Pastinya tidak akan seperti itu juga gitu. Karena ya ketergantungan terhadap barang bikinan luar negeri akan memperlemah kekuatan kita juga. Dan lagi kita dikaruniai sedemikian banyak endowment itu, ya pastinya akan kita manfaatkan untuk saling mendapatkan manfaat. Begitu. Saya kira penjelasan sampai di sini, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Silahkan. Kalau semuanya sementara sudah cukup jelas, tidak apa-apa. Nanti saya kirimkan bahannya untuk dipelajari, kemudian kita akan diskusikan di minggu depan. Atau Pak Rudi mau bertanya, silahkan. Atau Pak Yuka, atau siapa? Izin Bu bertanya, ya, dipersilahkan. Minta pendapat. Ya. Di Indonesia kan selain sumber daya alamnya yang bagus, yang banyak gitu, kelebihan Indonesia kan juga dengan sumber daya manusianya yang 200 juta lebih, kemudian banyak, namun dia upahnya sangat rendah. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dengan topik perdagangan internasional ini, banyak investor atau pengusaha yang dari luar dia berinvestasi di Indonesia karena memanfaatkan tenaga kerja murah. Tenaga kerja murah. Dia memprodukkan produknya itu di Indonesia, membuat pabrik di Indonesia, namun dia mengekspor lagi. Nah, kalau dalam perdagangan itu istilahnya apa, Bu ya? Ya, jadi justru sebenarnya yang namanya harga itu sebenarnya kan ditentukan oleh supply dan demand ya, permintaan dan penawaran. Nah, demikian pula di dalam tenaga kerja. Mengapa Indonesia itu upah murah ya? Karena supply-nya banyak, kemudian
supply tinggi, sementara permintaan mungkin tidak setinggi supply-nya, gitu ya. Sehingga ya itu tadi, harga lalu menjadi murah, begitu. Nah, kalau sementara ini lalu banyak tenaga kerja yang tidak bekerja, begitu ya. Nah, lalu banyak istilahnya, banyak endowment kita itu yang masih menganggur, gitu ya. Kalau kita bicara tenaga kerja, lalu terpaksa sementara untuk membuat supaya mereka itu mendapatkan penghasilan, ya terpaksa kita sementara membuka lebar investor di dalam negeri untuk berinvestasi. Satu hal, kita mendapatkan kesempatan kerja, satu. Dari sisi pemanfaatan lahan, kita juga banyak lahan kita yang tidak tergarap karena kita belum mempunyai modal, gitu ya. Nah, lalu investor asing masuk, dia punya teknologinya, punya modalnya, lalu menggarap itu semua. Apa yang harus kita perhatikan adalah ya fairness ya. Jadi keadilan di dalam pertukaran ini, ya, hubungan ekonomi ini. Apakah kita bisa mendapatkan manfaat yang seimbang dibandingkan dengan pemodal asing itu di sini? Misalnya, bisakah kita memanfaatkan selain membuka lapangan kerja, selain lalu kita bisa memanfaatkan hal-hal yang sementara ini idle itu untuk meningkatkan pendapatan kita, yaitu contohnya misalnya, bisakah kita mengintip misalnya teknologi yang mereka pakai, gitu misalnya. Lalu benarkah dengan adanya investor asing yang masuk itu pendapatan nasional kita itu meningkat, gitu. Pendapatan nasional itu nanti kita pilah lagi, ada yang namanya gross domestic product dan gross national product, gitu ya. Nanti di dalam tulisan ini nanti juga ada ya. Kalau kita bicara gross domestic product, itu sebenarnya adalah penghitungan jumlah produksi yang ada di Indonesia. Tetapi gross domestic product itu sebenarnya pada saatnya harus dihitung kembali mana yang sebenarnya menjadi milik kita dan mana yang harus kita kembalikan kepada pemiliknya. Misalnya apa? Kalau tenaga kerja yang datang ke Indonesia atau investor asing itu juga membawa serta para expertnya, ya, tenaga kerja yang dibayar dengan tinggi, gitu ya. Itu kan akhirnya uang itu sebagian masuk kepada mereka juga, gitu. Lalu yang masuk ke tempat kita itu ya gaji dari para tenaga kerja kita, lalu faktor produksi kita. Tetapi bunga modal dan sebagainya kan juga harus masuk kepada si empunya, kepada mereka. Nah, sebenarnya perimbangan antara apa yang kita terima dengan apa yang mereka terima itu besar mana, cukup adilkah? Nah, itu yang kira-kira lalu menjadi pencermatan kita, gitu. Nah, pastinya kita memerlukan mereka, gitu. Tetapi lalu apa yang kita peroleh itu harus kita hitung-hitung juga. Jadi sebenarnya lebih baik kita itu sementara dalam kondisi sudahlah nggak apa-apa,
kita ciptakan semuanya dengan kekuatan kita, atau untuk mempercepatnya kita perlu modal asing. Ya gitu aja. Sebenarnya ini sebuah pilihan gitu. Maka kalau dulu ya pastinya setiap pemimpin itu mempunyai kebijakannya sendiri sesuai dengan kondisinya. Kalau pada zaman dulu, misalnya presiden pertama kita, sampai-sampai dia tidak sudah kita swasembada di dalam negeri, pokoknya tidak usah berhubungan dengan pihak luar dulu gitu. Kita pinterkan diri kita sendiri gitu ya. Mungkin pada saat itu lalu menjadi cocok karena penduduknya juga belum sebanyak sekarang dan tidak ada arus globalisasi seperti sekarang ini, di mana sebenarnya kalau kita itu melakukan hubungan dagang dengan pihak lain itu kan sebenarnya tidak hanya dalam kerangka manfaat perdagangan saja, tetapi multidimensi ya. Kalau terjadi apa-apa dengan kita, itu kan kalau kita punya hubungan ekonomi dengan pihak luar itu juga kita mendapatkan manfaat yang lain toh. Kalau ada sesuatu dengan kita juga dibela gitu ya. Ya, kalau semuanya baik-baik saja tidak masalah, tapi namanya juga dalam pergaulan dunia itu ada saja orang yang ya seperti pergaulan antar manusia gitu. Ada musuh-musuhnya gitu ya. Jadi sebenarnya kompleksitas. Tapi kalau kita bicara hubungan ekonomi sebenarnya seperti itu. Ada pilihan-pilihan ya. Pilihan-pilihan kita melakukan perdagangan sudah jelas toh tadi kita juga mendapatkan itu apa namanya? Secara real kita bisa menjelaskan bahwa ada kenaikan kesejahteraan dengan kita bisa, kalau kita berhubungan dengan pihak lain dibandingkan dengan memproduksi apa-apa sendiri, kita tidak semua produksi kita itu kita punya keunggulan komparatif. Nyatanya begitu, gitu. Gitu saya kira Pak Panggabean. Ya, terima kasih Bu Oke kah? penjelasannya. Ya, oke, Bu. Ya, gitu. Jadi ya, gitu kira-kira seperti itu. Ada yang lain? Kalau tidak, boleh nanti saya kirimkan bahannya, bisa dipelajari lebih lanjut, lalu kita juga akan banyak diskusi, gitu ya. Oke ya. Oh ya, saya juga tidak lupa, saya nantinya akan menugaskan kepada bapak-bapak ini seperti halnya di mata kuliah ekonomi bisnis itu setiap kelompok itu akan menampilkan keragaan dari setiap komoditas yang kita itu selama ini punya keunggulan komparatif atau mungkin baru potensi juga, atau yang dulu pernah punya keunggulan di situ lalu mungkin surut, lalu sebenarnya apa mungkin itu masih bisa diperbaiki dan sebagainya gitu untuk dipresentasikan. Tapi kerangka dari tulisan itu nanti saya akan buatkan dulu apa yang harus ditampilkan gitu. Jadi nanti ada saatnya bapak-bapak ini presentasi tentang komoditas-komoditas yang kita punya itu tadi keunggulan gitu ya, lalu menjadi komoditas perdagangan di tempat ya, di saat ini, dan ataupun potensi ataupun yang surut juga, tapi sebenarnya masih kita bisa perbaiki. Seperti contohnya kalau kita bicara gula, nyatanya kan sebenarnya kita itu punya ya, dan sekarang kita masih pernah kita mengalami kejayaan, lalu mengapa itu surut dan sebenarnya apa yang salah tentang itu, dan kita akan memperbaikinya dengan cara seperti apa, apakah masih mungkin ya, dan sebagainya. Nanti kerangka tulisannya nantinya akan ada. Saya kira demikian yang
eh, saya sampaikan hari ini karena nanti jam 3 saya juga akan mengajar di kelas lain ya. Ya, terpaksa hari Sabtu Minggu kita isi dengan ya selingan gitu ya. Ini ya, biasanya jalan-jalan, sekarang kita seperti ini oh pastinya bermanfaat juga dan kita nikmati saja gitu. Oke. Siap, Bu. Saya kira ya kira-kira seperti itu. Makasih, Bu. Ya, sampai ketemu kapan? Besok atau minggu depan nih? Minggu depan ya? Minggu depan lah, Bu. Oh, minggu depan. Minggu Oke. depan, Bu. Oh, soalnya besok saya juga masih kuliah nih. Itu. Oke. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Terima kasih, Bu. Ya. Yo, ya. Terima kasih, Bu. Oke. Makasih, Bu. Yo. Terima kasih, Bu. Ya, bye. Jelas, Bu.